Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Premdi, kelompok 4 Latsar Angkatan 111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan nilai-nilai kepahlawanan tokoh yang bisa diterapkan untuk memotivasi saya sebagai ASN. Di sini saya akan mengambil dua nama tokoh. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualam. Hari lahir beliau kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kala itu nama lahirnya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nama kecil beliau adalah Suwardi. Lahir dalam sebuah keluarga keraton Yogyakarta, beliau adalah anak dari Gusti Pangeran Harya Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan melepas gelar bangsawan yang dimilikinya pada tahun 1922. Dengan status keluarga tersebut, beliau mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah dasar Belanda. Lalu melanjutkan pendidikan ke sekolah dokter Bumi Putra Stopia, namun tidak menamatkan pendidikan tersebut karena jatuh sakit. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Beliau mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada dan dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara menghembuskan napas terakhir di tanah kelahirannya, Yogyakarta, pada tanggal 26 April 1959. Kini, meskipun Ki Hajar Dewantara telah wafat puluhan tahun silam, namun generasi muda wajib meneruskan semangat perjuangannya. Dedikasi terhadap pendidikan untuk semua. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai wadah pendidikan bagi rakyat tanpa membedakan status sosial. Dan semboyan yang sangat-sangat terkenal di dunia pendidikan ada 3. Yang pertama, Ing Ngarsa Sung Talada. Ing Ngarsa Sung Talada. Ing Ngarsa artinya di depan atau di muka, Sung suku kata sungu menjadi atau memberi. Tulada artinya teladan atau contoh. Filosofi ini menekankan bahwa seorang pemimpin, guru atau orang berada di depan harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya atau dididiknya. Bukan hanya menyuruh, tapi memperlihatkan sikap, perilaku, dan tindakan nyata yang patut ditiru. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Makna katanya, Ing Madya di tengah atau berada bersama-sama. Mangun, membangun atau menumbuhkan. Karsa, kehendak, semangat atau motivasi. Artinya seorang pemimpin atau pendidik yang berada di tengah-tengah orang yang dipimpinnya tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif mendorong, membimbing, serta menumbuhkan semangat kerjasama, inisiatif, dan kreativitas mereka. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Makna kata tutwuri di belakang atau mengikuti dari belakang. Handayani, memberikan daya, dorongan, atau kekuatan. Seorang pendidik atau pemimpin tidak selalu harus berada di depan. Ketika orang yang dipimpin sudah bisa berjalan sendiri, pemimpin cukup berada di belakang untuk memberi semangat, arahan, dan dukungan moral. Hal ini menunjukkan pentingnya kemandirian, kepercayaan, dan penghargaan terhadap potensi orang lain. Nilai kepahlawanan Ki Hajar Dewantara yang bisa kita jadikan refleksi untuk ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Yang pertama, ASN dapat belajar untuk menjadi teladan dalam integritas dan kerja. Kedua, menjadi penggerak inovasi di dunia pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, menjadi pendukung bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi diri dan budayanya. Tokoh yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Kehidupan awal dan pendidikan Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang memungkinkan bersekolah di sekolah dasar berbahasa Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia menjalani praktik tradisional Jawa yang disebut pingitan, yang mengurungnya di rumah hingga menikah. Keterlibatan intelektual meskipun
keterbatasan fisiknya, Kartini tetap melanjutkan pendidikannya secara mandiri dan menjalin korespondensi dengan orang-orang di Belanda. Salah satu yang terkenal dari Raden Ajeng Kartini adalah koleksi surat-suratnya yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh J.H. Abendanon menjadi sebuah buku yang kemudian dikenal dengan sebutan Habis Gelap Terbitlah Terang atau Dari Kegelapan Menuju Terang. Keterlibatan intelektual beliau yang kedua yaitu mendirikan sebuah sekolah yang bernama Sekolah Kartini dengan dukungan suaminya Raden Adipati Jayaningrat. Beliau mendirikan sekolah pertama untuk anak perempuan Jawa di Rembang. Nilai kepahlawanan R.A. Kartini yang bisa dijadikan motivasi untuk ASN di lingkungan dinas pendidikan adalah perjuangannya untuk kesetaraan akses pendidikan. Kartini memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan agar setara dengan laki-laki. Motivasi untuk ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjamin layanan pendidikan dan kebudayaan yang adil, inklusif, dan setara tanpa diskriminasi gender, status sosial maupun latar belakang budaya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kesempatan untuk mempresentasikan nilai-nilai kepahlawanan dari dua tokoh yang sangat-sangat memberikan peninggalan yang bisa diambil motivasinya. Dua orang yang sangat-sangat berpengaruh dalam perjalanan pendidikan Republik Indonesia. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.